Sekarang kita lanjut sistem golongan darah yang kedua. Saat ini kita akan membahas yang namanya sistem resus. Sistem resus dulu. Tapi sebelumnya boleh dilihat ke depan, ke layar. Ada data mengenai di sini ada Kompasiana, ancaman tersembunyi wanita resus negatif. Makanya tadi di awal sudah disampaikan pentingnya kita mengetahui jenis golongan darah kita secara lengkap, misalnya AB positif atau AB negatif. Nah, coba kalian lihat di sini ancaman tersembunyi mengenai resus negatif. Ibu berharap di tempat ini semuanya sudah tahu dengan detail golongan darahnya ya. Kita lihat. Kenapa sih kita harus tahu resus kita positif atau negatif? Boleh dilihat? Nah, kalau sistem penggolongan darah resus ini berdasarkan keberadaan si aglutinogennya. Kalau dia resus positif, berarti dia memiliki si aglutinogennya. Yang resus negatif dia tidak memiliki. Jadi kalau resus RH positif itu berarti dia memiliki si aglutinogen resus. Kalau dia resus negatif dia tidak memiliki. Paham begitu ya? Nah, kenapa sih harus kita mengetahui resus kita positif atau negatif? Karena jika mereka memiliki resus yang berbeda, saling melakukan transfusi darah, itu akan menyebabkan penggumpalan darah juga, benar ya? Di mana sel darahnya akan saling memakan. Nah, kalau itu terjadi pada seorang wanita yang resus negatif, dia memiliki pasangan resus positif, itu juga berbahaya. Kita lihat. Nah, lihat ada gambar di depan. Ini andai kata ada seorang ayah RH positif menikah dengan seorang ibu RH positif sama positif, itu nggak masalah, aman ketika mereka memiliki atau si ibunya sedang mengandung, itu aman. Paham ya? Kalau ibunya positif memiliki pasangan RH negatif dan anak yang dikandungnya RH-nya positif, itu aman. Kok bisa aman? Karena RH ibu dengan RH janin itu sama. Paham ya? Ketika ayahnya RH negatif, anaknya RH positif, itu juga aman. Karena RH ibu dengan RH janin sama. Nah, andai kata ada seorang ibu RH negatif memiliki pasangan RH positif, ketika dia memiliki janin yang memiliki RH beda dengan ibu, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau ayahnya negatif, ibunya negatif, anaknya negatif, aman. Yang masalah itu, jika dia ada seorang wanita RH negatif memiliki pasangannya RH positif, janin yang dikandung RH-nya adalah positif. Lihat, ini RH-nya positif, ini RH ibunya negatif. Tadi di awal disampaikan, jika RH-nya saling berbeda akan saling menyerang, akan saling makan. RH, lihat gambarnya, RH negatif dari si ibu akan menyerang RH positif si janin. Benar ya? Mengakibatkan apa? Fatal sekali. Bisa terjadi eritroblastosit vitalis. Sel darah merah bayi hancur oleh aglutinin ibunya tadi. Benar ya? Yang ibu akan menyerang punya si bayi. Sehingga menyebabkan eritroblastosit vitalis. Ini artinya apa, Bu? Bayinya mati di dalam kandungan.
Ingat ya, ini penyakitnya sangat penting, erythroblastosis vitalis, di mana dia tidak akan bisa memiliki anak ya. Kenapa? Karena bayinya mati di dalam kandungan. Mungkin untuk pertama sekali, kehamilan pertama mungkin bisa berhasil, anaknya aman. Kenapa? Jumlah resusnya, jumlah si yang diproduksi ibunya belum terlalu membinasakan seluruh punya si janin. Tapi ketika kehamilan anak kedua, ketiga itu nggak akan bisa. Jadi, Bu, bisa nggak sih dia punya anak? Bisa. Satu. Untuk kehamilan berikutnya, si ibunya akan meningkat memproduksinya, sehingga akan mampu membinasakan seluruh punya si janin yang kedua, sehingga akan tidak bisa memiliki anak yang kedua. Makanya perlu sekali untuk memeriksa kesehatan kita sebelum kita menikah. Oke? Itu penting Bu. Penting sekali. Kenapa? Kita harus tahu, oh kita resusnya berbeda. Biasanya kalau resus orang Asia itu pada umumnya adalah positif. Misalnya kayak bule-bule gitu biasanya negatif. Makanya kalau ternyata ada wanita nih, dia RH-nya negatif, carilah bule. Karena mereka akan memiliki RH negatif. Itu solusinya ya. Nah, ini dia gambarnya. Yang punya ini kan mereka akan saling bertukar kan, akan ada hubungan yang sangat erat ya antara ibu dengan janin, karena kan melalui si tali pusat ini akan semuanya akan berjalan, benar? Makanya punya bayi akan binasa oleh ibu. Kalau dibinasa gimana sih Bu? Yang punya bayi akan digempalkan sama si ibunya, akan dihancurkan sama ibunya, makanya si janinnya tidak akan berkembang. Paham ya? Oke, kita masuk nih. Menghitung peluang golongan darah. Yang MN ada sih ya, tapi MN gak usah kita bahas lah ya, karena jarang ya, gak usah dibahas. Menghitung peluang golongan darah. Ini biasanya ABO ya, menghitung peluang golongan darah. ABO. Boleh kita lihat, perhatikan ke depan. Menghitung peluang golongan darah itu gimana sih? Misalkan, ibu adalah golongan darah B. Ibu menikah dengan golongan darah A. Peluang golongan darah anak ibu kemungkinan apa saja? Hah? Oke. Sebelumnya boleh perhatikan ke depan. Kita bahasnya di sini aja ya. Kemungkinan peluang golongan darah A, B, O. Yang harus kita ketahui ada yang namanya, ini judul ya. Harus tahu ada yang namanya fenotip. Pernah dengar istilah fenotip? Terus ada yang namanya antigen dalam darah. Antigen. Ada lagi yang namanya alel. Ini alel dalam kromosom. Ada yang namanya genotip. Fenotip itu adalah fisik. Bisa nggak sih kalian ngecek, oh golongan darahnya dia A, B, O. Bisa ya, melalui kartu golongan darah kan? Ini adalah fisik. Fenotip ini adalah fisik. Jadi golongan darah itu ada A, B, kita tulis di sini AB, dan 0. Antigennya apa? Antigennya itu yang ada A, B, AB, dan ini tidak memiliki ya, aglutinogen tadi kita bahas. Benar ya? Alel itu adalah susunannya di dalam kromosom kita. Di sini kalau golongan darah A itu, di sini adalah I, A. Kalau yang ini I, B. Kalau ini IA, IB dulu.
Yang ini I aja. IO boleh, I aja boleh. Ini I aja ya. Aduh jelek sekali, kita hapus dulu aja biar. Ini I aja ya, mau IO boleh. Ini genotifnya gimana? Genotif itu yang tersimpan di dalam DNA kita. Berarti ini gimana Bu simpanannya? IA, IA, atau IA, IO. Maksudnya ini gimana? Yang ini adalah yang kromosomnya yang sama ya. Ini IA, IO bisa nggak Bu? Bisa. Ini ya, yang ini yang homozigot, ini yang heterozigot. Homozigot itu sama ya, IA, IA, ini IA, IO, heterozigot. Yang ini apa? IB, IB, atau apa? IB, IO atau I aja boleh. Kalau yang ini sama, hanya ada IA, IB. Kalau yang ini, yang IO-nya, IO, IO. Benar ya? Nah, sekarang kalau menghitung peluang golongan darah B dengan golongan darah A. Berarti kita ambil yang biar peluangnya muncul semua, Ibu ambil yang heterozigot ya. Biar peluangnya semuanya muncul, gunakan yang heterozigot. Berarti ini IB, IO, benar? IA, IO. Nah, ini kawinkan sama yang ini. Ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Capit kepiting ya. Ini dengan yang ini. Benar? Berarti coba, apa aja peluangnya? IA, IB, IB, I, A. Terus IB, IB, IO. Terus IA, IO. IO, IO. Itu yang muncul ya. Jadi kita lihat apa aja itu. IAIB apa? AB. BO, B. IAIO, A. IOIO. Jadi nanti misalnya nih, Ibu nikah golongan darah B dengan suami Ibu golongan darah A. Jadi kemungkinan semua ini akan muncul golongan darah anak Ibu. Kayak Apila itu golongan darahnya adalah AB. Masih muncul kan peluangnya kan? Kalau golongan darah nanti anak Ibu ada yang O, masih mungkin, bukan anak tetangga. Kalau yang A, masih mungkin. Kita buat satu lagi contoh yuk. Siapa? Devon, golongan darah apa Devon? Kamunya? A. Devon golongan darah A. Dia menikah dengan, sebut aja namanya dari huruf, nah siapa lah ya, golongan darah apa ya dia kira-kira Devon? Si itu golongan darah apa? Siapa? Kita tulis, kamu pengen golongan darah apa? Istri kamu nanti, pasangan kamu. Oh, kita coba ya guys, golongan darah Devon A. Kita tulis yang hetero biar muncul semua. IA, IO. Pasangannya berarti hanya IO, IO. Ini capit kepiting lagi. IA, IO, IA, IO. Sama IO, 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 IO. Benar? Berarti peluangnya nanti anaknya golongan darah apa ini? A, dan O.
A 50%, O 50%. Kalau ternyata tiba-tiba ada anaknya golongan darahnya B, nggak tahu lah entah dari mana. Kalau nanti anaknya tiba-tiba muncul golongan darahnya AB, nggak tahu lah dari mana. Oke ya, paham ya? Begitulah kalau menghitung peluang golongan darah. Pahamkah? Paham? Oke. Gampang ya, mudah dimengerti. Nah, fungsi golongan darah itu penting banget. Kenapa sih? Tadi yang pertama, kita penting sekali itu untuk dasar ketika mau melakukan transfusi darah. Gak sembarang kan? Gak sembarangan. A dan B gak boleh ketemu. Kenapa? Mereka karena memiliki aglutinin. Kalau itu ketemu mereka akan terjadi yang namanya aglutinasi. Jadi fungsinya itu untuk transfusi darah, guys. Yang kedua, penyelidikan tindakan kriminal. Yang berikutnya, fungsi berikutnya yang tadi ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang resus negatif tadi kan, ketika dia memiliki resus yang berbeda dengan janinnya, itu juga akan menyebabkan erythroblastosis vitalis, itu berbahaya. Nah, penyimpanan darah, kalian lihat sih PMI ketika melakukan donor darah, itu penyimpanan darahnya tuh memiliki hal-hal yang mereka harus pahami ya. Pertama, hindari permukaan kasar. Yang kedua, simpan pada suhu 2-4 derajat Celcius. Nah, menambahkan cairan heparin. Untuk apa ini kemarin? Supaya tidak mengumpal. Menambahkan natrium sitrat 2,5%. Ini juga buat apa, guys? Kenapa sih menambahkan natrium sitrat? Supaya apa? Buat apa menambahkan natrium sitrat, guys? Karena untuk jangka penyimpanannya ya, biar tidak ada perubahan komponen pada darah yang di dalam kantung. Cukup sekian, terima kasih.